Pada kesempatan ini saya berbicara bahwa Yesus sebagai utusan Allah, sebagai anak tunggal Allah, sebagai firman Allah datang ke dunia dan dia melakukan karya-karya dan menunjukkan dengan tanda-tanda yang ia buat bahwa ia memang memiliki kuasa Allah dalam hidupnya. Dan itu yang kita kenal dengan istilahnya mukjizat. Hanya Yesus yang bisa melakukan mukjizat. Ketika kita bicara mukjizat, kita bicara tentang daya yang hanya bisa dibuat oleh Allah. Manusia tidak bisa membuatnya. Ketika manusia angkat tangan dan berserah kepada Allah, Allah yang melakukannya. Allah yang bertindak di situ. Itulah mukjizat. Kita ingat apa yang dibuat Yesus pertama kali ketika dia tampil di hadapan umum ialah mengubah air menjadi anggur dalam perjamuan Kana. Kemudian dia berkeliling, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, dia menyembuhkan orang lumpuh, orang yang kena kusta, lalu juga dia menyembuhkan orang yang bisu, orang yang tuli ya. Yang pada masa itu memang teknologi tidak ada untuk melakukan penyembuhan. Dan dia melakukan itu dengan sabdanya, dengan berkatnya. Lalu Yesus juga melakukan mukjizat ketika dia mempergandakan roti. Dari beberapa ikan dan potong roti, dia menggandakannya sehingga banyak orang, ribuan orang bisa mendapatkan makan. Dan yang lebih dari itu semua ialah ia mengusir kuasa-kuasa jahatnya sehingga orang yang kerasukan legion pun bisa dikalahkan oleh Tuhan Yesus dan akhirnya disembuhkan. Dan Yesus juga membuat orang mati bangkit. Kita ingat ada beberapa kisah tentang bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Selain Lazarus, kita ingat anak seorang janda yang mati, yang masih muda kemudian dibangkitkan Tuhan. Lalu juga kita ingat ada anak pengurus rumah ibadat yang dikatakan sudah meninggal. Lalu Tuhan datang dan Tuhan membangkitkan dia. Artinya kuasa-kuasa macam ini hanya mungkin dilakukan oleh dia yang memiliki kuasa Allah. Maka ketika kita mempercayai Yesus sebagai utusan Allah, kita bukan hanya percaya dia berasal dari Allah, tapi dalam dirinya ada kuasa Allah. Ketika Allah bertindak dalam diri Yesus, maka mukjizat itu terjadi. Inilah hal yang semoga meneguhkan kita bahwa Yesus sebagai utusan Allah memiliki kuasa, memiliki daya ilahi yang sungguh-sungguh hanya mungkin terjadi karena ia bersatu dengan Bapa di surga. Semoga ini menguatkan kita meyakini bahwa Yesus Kristus itu benar-benar berasal dari Allah dan dia satu dengan Allah, dan tanda-tanda yang ia buat selama hidup di dunia ini menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang memungkinkan Yesus melakukan itu semua.